Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran matematika bab 3, operasi hitung campuran. Nah, kali ini kita akan lanjut di bagian 4, operasi hitung campuran bilangan pecahan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Nah, untuk memudahkan kita menghitung operasi hitung campuran bilangan pecahan, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran, pecahan persen, dan pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita bisa mulai belajar operasi hitung campuran dengan mengingat kembali atau memperhatikan urutan pengerjaannya ya. Nah, ingat, saat kita menemukan tambah, kurang, kali, bagi, dan ada tanda kurung, nah kita ingat kembali ya, yang harus dikerjakan terlebih dahulu itu harus diprioritaskan berdasarkan urutan ya. Ingat, urutannya harus diprioritaskan, kerjakan terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung, kemudian kali atau bagi, selanjutnya baru kita selesaikan kurang atau tambah. Nah, sudah ingat kan pembelajaran sebelumnya? Nah, setelah kita mengingat kembali dan sudah paham, selanjutnya kita bisa coba ya mengerjakan soal-soal pecahan campuran. Nah, di sini ada contoh soal. Coba tentukan hasil dari 3/4 dikurang 3/5 ditambah 2/2 dikali 1/5. Nah, jadi cara pengerjaannya seperti ini ya. Nah, setelah kita urutkan soalnya, kita lihat soalnya. Nah, ingat ya, urut yang pertama harus kita lakukan yaitu kita ubah dahulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, jadi di sini ada dua pecahan campuran ya. Ada 2/2 dikali 1/5. Jadi kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Nah, 2/2 diubah menjadi pecahan biasa yaitu 5/2. Kemudian 1/5 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 6/5. Nah, setelah pecahan campurannya diubah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, ingat ya, urutan pengerjaan operasi hitung bilangan. Nah, jadi ketika ada tanda kali harus diselesaikan terlebih dahulu ya yang perkaliannya. Jadi perkalian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka kita kerjakan terlebih dahulu 5/2 dikali 6/5. Nah, jadi untuk mengerjakan perkalian pecahan kita bisa langsung kali silang ya. Kita sederhanakan secara silang. Ya, 5 kita coret 5 yang di kiri, kemudian 5 yang di kanan. Kemudian kita sederhanakan 6 dengan 2. 2 dibagi 2 1, kemudian 6 dibagi 2 3. Jadi kita bisa temukan 5/2 dikali 6/5 sama dengan 3/1. Nah, setelah kita menyelesaikan perkalian, selanjutnya kita yang kerjakan adalah pengurangan. Ingat ya, penjumlahan dan pengurangan itu sama kuat. Namun di sini karena pengurangan letaknya paling kiri, maka kita kerjakan terlebih dahulu 3/4 dikurang 3/5. Nah, ingat ya, dalam mengerjakan operasi pengurangan dalam pecahan, nah, kalau penyebutnya beda maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Jadi di sini penyebutnya ada 4 dengan 5, maka kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK dari 5 dan 4. Jadi KPK dari 5 dan 4 yaitu 20, maka kita gunakan penyebut 20. Nah, maka hasilnya 15/20 dikurang 12/20. Nah, kita peroleh hasilnya 3/20. Nah, setelah selesai
terakhir kita kerjakan yang penjumlahan. Jadi 3 per 20 ditambah 3 per 1. Nah ingat ya, karena penyebutnya beda, maka sebelum langsung menjumlahkan, kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi kita cari KPK 20 dengan 1. Nah jadi kita temukan KPK-nya 20. Maka di sini kita gunakan penyebut 20. Nah kita ubah 3 per 20 ditambah 3 per 1 berubah menjadi 60 per 20. Ingat ya, cara mengubahnya 20 dibagi 1 itu sama dengan 20, kemudian dikali 3 menghasilkan 60. Maka 60 per 20. Nah selanjutnya setelah penyebutnya sudah sama, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Jadi di sini 3 ditambah 60, 63 per 20. Ingat ya, untuk penjumlahan dan pengurangan yang dijumlahkan itu hanya pembilangnya, kemudian penyebutnya tetap 20 ya, diturunkan sesuai dengan penyebut yang disamakan tadi. Nah selanjutnya kita sudah temukan hasilnya 63 per 20. Nah setelah ditemukan seperti ini, selanjutnya kita sederhanakan. Ingat ya, mengerjakan pecahan, operasi hitung pecahan, setelah kita temukan hasilnya, nah, kita berhenti mengerjakan operasinya ketika kita sudah menemukan pecahan paling sederhana dari pecahan tersebut. Jadi di sini 63 per 20 masih bisa disederhanakan ya. 63 dibagi 20 itu 3, itu 60. Kemudian nah sisanya ada 3 ya, maka kita tulis sisanya tersebut 3, kita jadikan pembilang, kemudian penyebutnya tetap 20. Nah jadi kita peroleh hasilnya 3 per 20. Nah kalau seperti ini 3 per 20 ya, tidak bisa disederhanakan lagi ya, maka ini menjadi hasil akhir. Jadi hasil dari 3 per 4 dikurang 3 per 5 ditambah 2/2 dikali 1/5 adalah 3 per 20. Nah sampai di sini sudah bisa ya. Nah selanjutnya kita coba kerjakan satu contoh soal lagi ya. Nah diperhatikan, di sini ada contoh soal 1. Tentukan hasil dari 1 per 5 dikali 5 per 8 ditambah dalam kurung 1,4 dibagi 2/3. Nah jadi cara pengerjaannya seperti ini ya. Nah ingat, ketika ada pecahan desimal, ada pecahan persen atau pecahan campuran, itu yang terlebih dahulu harus kita selesaikan ya. Kita ubah pecahan tersebut menjadi pecahan biasa. Nah jadi 1,4 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 14 per 10. Kemudian 2/3 diubah menjadi pecahan biasa, itu 7/3. Nah setelah seperti ini, selanjutnya ingat ya, yang dikerjakan berikutnya itu operasi hitung yang ada tanda kurungnya. Jadi kita kerjakan dahulu operasi hitung yang di dalam tanda kurung. Maka kita kerjakan 14 per 10 dibagi 7/3. Nah ingat ya, untuk pembagian, sebelum membagi kita ubah pembagian tersebut menjadi operasi perkalian. Jadi 14 per 10 dibagi 7/3 kita ubah menjadi perkalian, yaitu 14 per 10 dikali 3/7. Jadi pembaginya itu antara penyebut dengan pembilangnya kita tukar posisinya ya. Nah setelah kita tukar posisinya, nah bisa deh kita kerjakan operasi perkalian. Kita kali silang, nah maka hasilnya menjadi 6 per 10. Nah setelah kita kerjakan dalam kurung, selanjutnya yang harus kita kerjakan terlebih dahulu yaitu perkalian ya, karena perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Jadi kita kerjakan 1/5 dikali 5/8. Nah maka hasilnya ya kita temukan 1/8. Nah setelah seperti ini, selanjutnya yang terakhir kita kerjakan yaitu penjumlahan. Kita jumlah 1/8 ditambah 6/10. Ingat ya, karena
1/8 ditambah 6/10 itu penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK 8 dan 10, yaitu 40. Nah, jadi kita gunakan penyebut 40. Kemudian kita ubah 1/8 menjadi 5/4. 6/10 berubah menjadi 24/40. Nah, setelah penyebutnya sama, tinggal kita jumlah pembilangnya. 5 tambah 24 sama dengan 29. Jadi hasilnya 29/40. Nah, ingat ya, sebelum selesai kita coba sederhanakan. Kalau masih bisa disederhanakan, pecahannya disederhanakan ya. Tapi karena ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka cukup sampai di situ ya. Jadi hasil dari 1/5 dikali 5/8 ditambah dalam kurung 1,4 dibagi 2/3 adalah 29/40. Nah, mudah bukan? Tentu semuanya bisa ya menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan pecahan. Nah, ingat ya, saat mengerjakan operasi hitung campuran bilangan pecahan, kita ubah dulu semua pecahan menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Kemudian kalau ada tanda kurung, kita selesaikan yang tanda kurung. Kemudian kita kerjakan sesuai dengan urutan yang paling kuat. Nah, untuk pembelajaran kali ini cukup sekian ya. Sampai ketemu di pembelajaran kita yang berikutnya.